Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah muslimat Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini tentunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kenikmatan kepada kita semua tentunya, sehingga kita dimudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini untuk bersama-sama menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu itu salah satu asbab menyebabkan seseorang untuk bisa mudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sahalallahu tariqa yalibu fihi ilman sahalallahu min tariqil jannah. Siapa yang dari rumah niat ikhlas karena Allah, mencari ridhonya Allah untuk menggapai ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemudahannya atau kemudahan bagi dirinya untuk bisa menggapai ilmu itu dan juga dipermudah untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya rugi kalau ada orang punya kesempatan ada majelis ilmu, dia ada uzur, kemudian dia enggan untuk datang, enggan untuk mendatangi majelis ilmu. Duduknya jenengan pun di sini para jamaah sekalian itu juga tidak sembarang duduk. Tapi duduknya orang yang bermajelis ilmu itu adalah didoakan oleh para malaikat sampai dia selesai menghadiri majelis ilmu itu tadi. Dan sering saya bahasakan, majelis ilmu juga adalah indikator kalau kita sedang diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah cinta sama kita, Allah ingin perhatian kepada kita, itu sangat sederhana tandanya. Indikatornya adalah bagaimana Allah memberikan kita kemudahan untuk apa? Memahami dinul Islam ini, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam. Ini sholawat yang kita utarakan, kita basahkan melalui lisan kita adalah bentuk tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, waktu terus berjalan, hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik. Kita saat ini sudah berada di pekan terakhir di bulan Sya'ban, Ibu ya. Kurang dari 2 hari, nggak sampai Bu ya. Kita akan berjumpa dengan bulan yang kita tunggu-tunggu. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Tetapi para jamaah sekalian, kita tidak pernah tahu ajal itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ramadannya pasti datang. Ya. Bulan Ramadan itu pasti datang. Insya Allah mungkin besok ya, semua kompak satu Indonesia melaksanakan ibadah sholat tarawih yang pertama. Walaupun mungkin nanti kita akan sedikit berbeda di Idul Fitrinya ya. Tapi kita juga harus terbiasa, harus berlapang dada terhadap hal-hal yang semacam ini. Perbedaan-perbedaan itu tidak perlu terlalu kita permasalahkan. Semua punya dalil, semua punya hujah sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana kita kemudian menyikapi ini dengan lapang dada. Ijtihad yang dilakukan oleh para ulama
atau jamiah tertentu, ormas tertentu, itu adalah bentuk ijtihad. Ya. Tadi saya bilang mungkin nanti di Idul Fitrinya yang berbeda. Mengapa? Karena ada saudara-saudara kita mungkin yang menggunakan metode hisab, itu ya, menghitung, itu ya. Mereka perkirakan Ramadan itu hanya 29 hari gitu. Kalau kita kemungkinan nanti akan 30 hari gitu. Terlepas dari itu semua, para jamaah sekalian, Ramadan yang akan kita hadapi ini adalah proyek dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Biasanya memang kajian-kajian semacam ini yang diselenggarakan menjelang bulan suci Ramadan adalah bentuk tarhib kita, ya, bagaimana persiapan diri kita untuk menggapai bulan suci Ramadan, sehingga nanti pun kita bisa beramal, beribadah di dalam bulan suci Ramadan, para jemaah sekalian. Nah, jemaah sekalian, saya dalam setiap momentum tarhib Ramadan, ya, semacam ini gitu ya, saya bilang ini tarhib karena memang momentumnya pas gitu. Kita kurang 2 hari kita akan berpuasa, berjumpa dengan Ramadan. Besok malam kita sudah tarawih, lusa insya Allah ya kita sudah berpuasa di hari pertama. Saya menyadari gitu, dalam kondisi seperti ini kita dihadapkan dengan 2 keadaan, 2 perasaan. Perasaan takut dan perasaan harapan. Kalau dalam bahasa agama kita adalah bainal bainar roja gitu ya. Jadi bainal khauf dan bainal roja, wa bainar roja gitu. Jadi al khauf itu rasa takut, Pak, Ibu. Wa bainar roja dan rasa pengharapan. Al-khauf, rasa takut. Tentu kita semua di sini juga punya rasa yang sama. Saya pun juga punya rasa yang sama, rasa khauf, takut. Ini kurang 2 hari sampai enggak umur kita. Diizinkan enggak kita sama Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini? Atau mohon maaf, bisa jadi jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Al-khauf, rasa takut. Orang mau menghadapi Ramadan itu umumnya seperti itu. Dia punya rasa khauf dari rasa takut. Sampai enggak saya berjumpa dengan Ramadan, ya. Karena kadang-kadang gini, menyepelekan. Kayak Ustaz, ya cuman kurang 2 hari. Saya bilang, saya ini juga biasa ngurusi orang mati. Ada orang malam nanti tarawih, siang itu cengengesan, ketawa ke TV, tapi belum sampai masuk dalam 1 Ramadan, malam untuk pertama tarawih, dia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, ada rasa takut. Dan saya memahami itu, para jamaah sekalian. Memang umumnya ya apa yang kita rasakan tentang ketakutan kita ini sampai enggak kepada Ramadan, itu hal yang lumrah, hal sesuatu yang wajar. Kemudian yang kedua adalah ar-roja, pengharapan. Di satu sisi kita memang punya rasa takut, sampai enggak ya berjumpa Ramadan. Kalaupun kita berjumpa dengan Ramadan misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, mampu enggak kita menyelesaikan 29 atau 30 hari bulan suci Ramadan? Kita enggak pernah tahu, para jemaah sekalian. Tapi insya Allah kita berdoa, ya semoga Allah memberikan takdir yang terbaik untuk diri kita. Karena kita ini kan hidup di atas jalan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tahu ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalaupun kita coba mau mundur ke belakang sedikit sebelum saya tadi melanjutkan pembahasan tentang ar-roja, tentang pengharapan, fokus dulu masalah al-khauf, para jemaah sekalian, rasa takut. Kalau mau kita merenung sedikit sebentar saja ke belakang, berapa banyak saudara kita, kerabat kita,
relasi-relasi kita, teman kita, tetangga kita, atau mungkin sesama jamaah, sesama majelis taklim. Tahun kemarin masih bisa bersama-sama duduk di majelis ilmu semacam ini, masih bisa menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah. Selesai tarawih masih bisa tadarus Al-Quran. Saya merasakan betul, saya merasakan sendiri. Tetapi tahun ini dia sudah mendahului kita, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Antum sabikun. Tapi kita harus ingat para jamaah sekalian, wa nahnu lahikun, kata Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu lahikun. Mereka mendahului, tapi kita pun juga pasti akan menyusul mereka para jamaah sekalian. Tidak bisa lagi merasakan nikmatnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tidak bisa lagi merasakan nikmatnya tadarus Al-Quran. Tidak bisa lagi takjil bersama kita bersama-sama. Tidak bisa lagi nanti ujung-ujungnya berjumpa dengan hari raya Idul Fitri. Wallahu a'lam, memang semua tangan di tangan Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita harapkan Allah memberikan takdir yang terbaik untuk kita para jemaah sekalian. Kemudian al-roja, pengharapan. Di satu sisi juga kita harus punya harapan yang besar para jemaah sekalian. Harapan kita disampaikan umur kita, diberkahi umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berjumpa dengan Ramadan. Kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Puasa yang kita kerjakan, sholat tarawih yang kita kerjakan, tadarus Qur'annya, apalagi infak dan sedekahnya. Nanti kemudian apa? Kita menutup dengan apa? Berzakat fitrah sehingga kita keluar menjadi hamba yang la'alakum tattaqun. Itu pengharapan kita para jemaah sekalian. Apa yang kemudian kita rasakan tadi, baik dari al-khauf, rasa takut sampai tidak umur kita berjumpa Ramadan, atau ar-raja, pengharapan kita berharap Ramadan ini kita disampaikan oleh Allah sehingga diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita lihat apa yang disampaikan oleh ulama-ulama salaf kita, ulama-ulama tazkiyatun nufus kita, ini adalah sebetulnya bentuk tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean Ibu, antum kalau kemudian benar-benar punya dua rasa ini, takut al-khauf sampai enggak berjumpa Ramadan, terus kemudian punya rasa harap yang besar disampaikan di bulan suci Ramadan untuk bisa beramal soleh, itu tanda sampean berarti punya iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disampaikan oleh ulama kita. Ada loh Ibu, orang mau berjumpa Ramadan, apa yang spesial katanya? Ini ibadah tahunan saja. Ini berarti orang nggak punya iman. Tapi kalau orang terus kemudian mau berjumpa Ramadan, apalagi sudah detik-detik akhir di bulan Sya'ban, kemudian dia punya rasa takut, dia kemudian punya rasa pengharapan yang tinggi untuk berjumpa dengan Ramadan, bergembira menyambut bulan suci Ramadan, berarti itu tanda kalau kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo, ini yang bisa menjawab pada diri kita masing-masing para jemaah sekalian. Tadi saya bilang banyak saudara-saudara kita sudah tidak bisa berpuasa tahun ini karena memang sudah didahului, sudah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus bersyukur para jemaah sekalian, syukuri waktu itu. Makanya kalau Nabi SAW boleh membahasakan sifatul muttaqin, sifatnya orang-orang bertakwa itu adalah bagaimana dia bersyukur kemudian mengevaluasi dirinya. Waktu yang diberikan sama Allah saat ini adalah nikmat. Makanya kalau dalam hadis Nabi itu, Nabi SAW membahasakan ini, al-kayis mandana nafsahu. Orang bertakwa, orang yang cerdas itu adalah orang yang kemudian diberikan nikmat sama Allah, dia mengevaluasi dirinya. Ini mau masuk Ramadan ini, apa evaluasi untuk dirinya? Bersyukur enggak atas waktu yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut. Dia membawa bekal evaluasi ini untuk dia bawa nanti setelah kematian para jamaah sekalian. Inilah orang bertakwa. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit mukadimah. Ya. Fokus saya pada pembahasan kali ini adalah bagaimana tadi kita tarhib Ramadan ini ya. Bekal kita untuk menghadapi Ramadan. Mohon maaf, ada orang berjumpa Ramadan ya hanya sebatas rutinitas saja. Ya sudahlah, saya puasa. Kalau masuk Ramadan saya tarawih, ya tarawih sebagaimana yang lain, puasa ya puasa. Kebanyakan orang seperti itu. Tapi dia tidak menyadari bahwa Ramadan yang akan kita jumpai, insya Allah
bimaksiatillah. Semoga Allah memberikan kesehatan, berkah umur kepada kita para jamaah sekalian. Ramadan yang akan kita jumpai, Ramadan yang kita hadapi ini adalah proyek amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala yang mohon maaf ini tidak diberikan kepada umat-umat lain selain umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman, orang bertakwa itu kalau datang bulan suci Ramadan harus ada bekal. Bekal. Makanya kalau mau kita lihat apa yang dilakukan oleh generasi para sahabat ridwanullahu alaihi jami'an, para sahabat, ya, generasi terbaik itu sahabat. Bukan kita sekarang ini. Kita ini umat terbaik, tapi bukan generasi terbaik, sahabat. Kenapa? Karena kita ini memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini umat Muhammad ini umat terbaik gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk dalam menghadapi Ramadan. Setidaknya ada 4 bekal yang harus kita persiapkan para jamaah sekalian. Karena tadi orang kalau menghadapi Ramadan itu, orang beriman berbeda dengan orang yang kemudian biasa-biasa saja. Dia tahu Ramadan ini proyek Allah ingin mentarbiah kita, mendidik kita. Tetapi Ramadan bagi orang yang beriman itu dia sadari betul, ini proyek amal soleh yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya yang terakhir, Nabi akhir zaman sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentu umatnya, kita ini para jamaah sekalian. Lantas bekal apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah bekal ilmu. Ilmu para jamaah sekalian. Kenapa ilmu dibutuhkan, Ibu? Mohon maaf, orang kalau kemudian dia tidak punya ilmu, khususnya untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini, maka akan rusak berbagai amalan yang dia kerjakan. Ya, akan rusak. Orang kalau tidak punya ilmu, dia tidak akan tahu bagaimana halal haramnya dalam berpuasa. Orang kalau nggak punya ilmu, dia tidak bisa tahu kesempatan ibadah-ibadah sunnah selama di bulan suci Ramadan. Sehingga apa? Banyak pahala yang terbuang sia-sia. Orang kalau nggak punya ilmu, kemudian ngasal ngawur dalam beramal. Ya, pernah dengar ada suatu masjid di suatu daerah sholat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit. Ya, pernah dengar? Karena tidak punya ilmu. 23 rakaat 7 menit, tidak masuk di akal kita. Tidak punya ilmu soalnya. Pokoknya sholat, urusan tumak nina tidak dipedulikan, khusyuknya juga nggak dipedulikan, tidak punya ilmu. Ya, bayangkan Bu, kalau masjid Al-Ikhlas seperti itu. Saya sama Pak Mukhlisin selaku ketua yayasan bisa dicaci maki orang. Ya, apalagi saya di Kitakmiran DKM. Wah, itu menyesatkan itu. Karena tidak punya ilmu. Awas, ilmu ini penting. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dan juga Imam Bukhari, al-ilmu qabla amal. Ilmu dulu sebelum beramal. Tidak mungkin orang bisa beramal kemudian tidak punya ilmu. Bagaimana kita bisa tahu itu adalah amalan? Ya. Ada lagi misalkan yang jauh lebih nyeleneh misalnya. Ya. Tadarus Al-Quran. Ngaji Bu. Membaca Al-Quran itu mendekatkan diri, takarub pada Allah Subhanahu wa taala. Membaca lisan apalagi bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Tapi ada orang mengejar 1 hari harus khatam 30 juz. 1 hari 30 juz, ada banyak. Tidak peduli makhrajnya, tidak peduli tajwidnya, tidak peduli tasydidnya, dan berbagai macam ilmu Quran. Dia hanya mengejar bagaimana supaya apa? 1 hari selesai khatam 30 juz. Mohon maaf, apakah itu bisa? Bisa, para sahabat melakukan, tapi dengan bacaan yang khusyuk, bacaan yang benar sesuai dengan apa? Dengan hukumnya. Ini mohon maaf, ngaji, tadarus Quran selesai tarawih, bacaannya semerawut, makhraj nggak betul, tajwid nggak betul, tasydid nggak betul, dan berbagai hukum nggak betul, ngaji pakai speaker luar lagi. Tetangga warga kemudian sakit gigi nggak bisa tidur akhirnya. Banyak terjadi di daerah sini banyak.
Maksudnya bagus syiar gitu. Tapi syiar itu kemudian yang menenangkan orang. Syiar itu kemudian bisa membuat orang itu mengenal agama ini dengan cara yang baik. Jadi sudah bacanya potal-potal belepotan pakai speaker luar lagi. Ini perlunya ilmu. Ilmu. Al-ilmu qabla amal. Ilmu dulu baru beramal. Ya. Jadi jangan membelahkan ilmu. Ilmu dalam agama ini itu berpengaruh sekali dalam agama ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'au ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu, tanyakan pada orang-orang yang memang ahli ilmu. Tanyakan pada orang-orang soleh, orang-orang yang memang dia faham ilmunya. Jangan ngasal. Kan banyak hukum-hukum fikih seputar puasa yang orang kemudian tidak faham, ya, tidak faham dalam hukum itu. Nah, ini jadi permasalahan pada jamaah sekalian. Apalagi kita menghadapi Ramadan 30 hari, 29 30 hari. Kalau tidak punya ilmu, terus bagaimana kita mau beramal? Tadi saya bilang, ya Ustadz, saya punya ilmu, oke, cukup untuk dirinya. Tapi dalam puasa-puasa itu banyak, puasa Ramadan banyak ibadah-ibadah lain yang mungkin bisa kita maksimalkan. Contoh misalkan, ya, ada orang berpuasa di bulan suci Ramadan misalkan, ada kesempatan-kesempatan amal soleh yang harus dia kerjakan. Peluang-peluang ya investasi akhirat misalnya. Memang ini hal umum, tapi kalau tidak punya ilmu juga tidak akan tahu siapa yang memberikan apa makanan untuk orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana apa orang berpuasa tanpa mengurangi apa pahala dia berpuasa. Ini kalau tidak punya ilmu orang tidak tahu. Apalagi kalau bawa dari rumah, saya bawa dari rumah ya gayaku dewe buko, pelit jadi. Padahal itu ladang ilmu banyak sekali, banyak sekali. Maka ilmu ini jangan disepelekan. Makanya sampai Ibnu Taimiyah mengatakan dalam salah satu perkataan, dan ini nukil beliau dalam kitab Majmu' Fatawa beliau, man abadallahu bi ghairi ilm kana ma yafsidu aktsara mimma yaslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Nah, ini ilmu penting. Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahaya orang kalau nggak punya ilmu terus dia beramal, ngawur nanti. Ya, kayak tadi tarawih 23 rakaat 7 menit, gitu ya. Nah, ini kan nyeleneh, enggak tumaknina. Ya, padahal salah satu rukun sholat itu diterima itu harus baca Al-Fatihah yang sempurna. Ya. Al-Fatihah itu masuk dalam rukun sholat. Apa kata Nabi SAW? La sholata liman lam yaqrabu bi Fatihahil kitab. Tidak sah sholat seseorang kalau nggak baca Al-Fatihah. Nah kalau Al-Fatihah kemudian cepat, Al-Fatihah aja mungkin 5 detik misalkan, ini tidak masuk di akal, karena tidak punya ilmu tadi. Ilmunya ilmu ngawur, kemudian dipakai untuk beramal, amalnya pun jadi ngawur para jamaah sekalian. Ya, jadi ayo ilmu, bekal ilmu ini. Banyak datang majelis ilmu semacam ini, ya, kemudian baca-baca, ya, dengarkan kajian-kajian fikih seputar Ramadan. Ini majelis, ini ilmu semua, sehingga disadari atau tidak ilmu yang kita punya ini kita bawa untuk bekal menghadapi Ramadan. Kita bisa tahu mana ini yang mengurangi pahala, ini mana ini yang kemudian merusak amal ibadah puasa kita, mana yang membatalkan apa puasa kita. Itu semua ada ilmunya para jamaah sekalian. Terus kemudian kalau kita tidak punya ilmu bagaimana? Terus kemudian kita mau beramal. Ya, jelas ya sampai sini ya. Nomor 1, bekal yang harus kita bawa, yang kita persiapkan adalah ilmu. Ilmu sebelum beramal. Al-ilmu qablal amal. Kemudian yang kedua adalah bekal yang harus kita bawa adalah tauhid, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tauhid. Mengapa para jamaah sekalian tauhid ini penting? Ya. Tauhid itu mengimani Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman, tanpa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, amal yang kita kerjakan sebesar apapun itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang beramal itu syaratnya harus 2. Ya, harus 2. Umumnya 2. 1, ada perintah. Perintah ini maksudnya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Memang perintah dalam Quran ada. Ya, perintah dari hadis-hadis Nabi juga ada. Ini harus. Kemudian kita dasari ini memang karena keimanan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang perintahkan kan gitu. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya apa? Ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti Nabi.
Sampean jangan kemudian beramal yang ngikuti orang dulu, jangan. Ngikuti tonggoni ojo, ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya amal itu salah satunya ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena gini, Bu, ya, ada orang beramal bukan didasari tauhid, iman sama Allah. Pokoknya saya beramal, pokoknya baik. Tidak boleh seperti itu. Termasuk Ramadan ini, ibadah paling agung itu kan puasa. Ya, puasa Ramadan. Puasa yang jenengan kerjakan, kalau bukan karena tauhid iman sama Allah, itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang cukup masyhur di tengah-tengah kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan si Ramadan karena apa? Satu, imanan karena iman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seakan-akan kalau ibu puasa bukan karena iman sama Allah, hanya karena tetangganya puasa saya ikut puasa, teman kantor puasa saya ikut puasa, ini nggak puasa saya nggak enak. Ada orang seperti itu, ada. Sungkan, ya, sungkan. Waduh, sebelah oma poso, masa aku gak poso. Ada, Bu. Satu keluarga misalkan, nggak usah jauh, satu keluarga saja. Suami saya puasa, anak saya puasa, maksud saya nggak puasa. Ini bukan karena iman, ini karena sungkan tadi. Ini nggak dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertama syaratnya puasa diterima itu imanan, karena Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tahu ini Allah perintahkan, ini kewajiban orang beriman kalau dia mampu dia berpuasa. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wahtisaban, mengharapkan pahala. Ar-raja, Bu, tadi yang saya bahas, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua syarat puasa ini terpenuhi, imanan wahtisaban, baru kemudian kita mendapatkan apa? Ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Ya. Baru nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Jadi syaratnya jelas, harus iman karena Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini penting. Ada orang, Bu, mohon maaf, ini fakta saya jumpai. Ada orang puasa baik di dalam maupun di luar bulan Ramadan. Dia niatkan bukan hanya karena iman sama Allah. Dia puasa karena apa? Ini hari kelahirannya, ini wetonnya, ya. Ini untuk menghormati leluhurnya. Ada banyak seperti itu. Ya ini nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bilang, walaupun ibadah puasa kita mengkusyukkan sekusyuk mungkin, tapi tidak punya tauhid iman sama Allah, tidak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf, sampai Nabi membahasakan apa, Bu? Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan khususnya, Bu, ya. Kemudian bukan karena keimanan, bukan karena tauhid sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia apa? Berbicara rafat. Rafat itu bicara jorok, kotor, porno. Ya, kemudian melakukan hal-hal yang nyerempet keharaman, maka jangan kaget, jangan menyalahkan siapapun kalau dia hanya mendapatkan apa? Lapar dan haus. Ini penting sekali. Makanya tadi saya bilang, para sahabat itu kalau mau berjumpa Ramadan seperti ini menata hati, Bu. Ya, nata hati itu banyak sekali cakupannya. Hati supaya bisa ikhlas, beriman, beribadah puasanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungan kita hablum minallah, Bu, ya. Belum hablum minannas. Banyak, Bu, hablum minannasnya nanti. Ikhlas enggak sama Allah ini? Ibadah ini karena iman enggak? Ini karena kewajiban enggak, kan gitu ya. Yang bisa jawab ya jenengan semua, pribadi kita masing-masing. Saya pun enggak berhak menghukumi siapa-siapa. Jenengan saya hukumi, saya enggak punya hak. Yang tahu jenengan sendiri. Ikhlas enggak sama Allah, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanya jenengan yang tahu, para jamaah sekalian. Ini hablum minallah. Hablum minannas, hati juga harus kita tata. Ayo ini mau Ramadan, buang penyakit hati, iri, hasad, dengki, zalimi orang, tidak suka sama orang, suuzon sama orang, ini buang. Awas, jenengan kalau puasa beramal di bulan Ramadan tapi masih punya penyakit hati sama Allah, tidak ada masalah. Tapi umumnya, Bu, kalau orang punya penyakit hati tapi hablum minannas sesama manusia, hubungan sama manusia, otomatis hubungannya sama Allah juga pasti tidak baik.
Karena orang yang beriman hubungan dengan Allah baik, itu secara otomatis hubungan dengan manusia juga baik. Jadi tadi, kalau hati kita nggak kita tata, kemudian kita masih nggak suka sama orang, benci sama orang, terus kita puasa, apalagi sampai kita punya hasad, iri, dengki, atau ijab bin nafas kalau dalam bahasa tasghirun nufus, bangga dengan amal solehnya sendiri, kemudian merendahkan orang lain, habita ta'maluhum. Sia-sia ya amal ibadah yang kita kerjakan, khususnya puasa. Ya, apalagi mohon maaf, puasa ini ilamin syam. Ilamin syam kecuali puasa kata Allah. Semua amal ibadah, sholat sudah ada pahalanya. Ya. Menolong orang juga sudah ada kadar pahalanya. Semua amal sholat sudah ada kadar pahalanya. Tapi ilamin syam kata Allah. Ini ada diskusi. Kecuali puasa, itu hanya aku yang membalas. Kata Allah. Maksudnya apa? Kalau kita puasa itu, saya dengan jenengan bu, kadar pahalanya pasti berbeda nanti. Bisa jadi jenengan lebih baik, jangan mentang-mentang saya ustaz terus kemudian apa? Saya merasa lebih baik. Enggak. Yang berhak menilai amal ibadah puasa saya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa kadar pahalanya, berapa berat pahala itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang, apalagi kalau kita punya penyakit hati. Ya, mau puasa, puasa menahan haus lapar dari pagi. Ya, dari subuh sampai menjelang maghrib nanti berbuka. Tapi iri hati sama orang, menyakiti orang, mendolimi orang lain, penyakit hati ini, habita ta'maluhum, sia-sia itu. Ya monggo, ini kembali pada jenengan. Ya, jadi makanya menata hati ini penting sekali, tata hati. Ya, tadi saya bilang Ramadan ini momentum Allah mentarbiyah kita. Tarbiyah itu mendidik kita, supaya kita itu kembali pada fitrahnya. Manusia itu bukan untuk saling menyalahkan. Manusia itu bukan kemudian merasa lebih baik dari orang lain, tidak. Manusia itu fitrahnya adalah bagaimana cinta sesama saudaranya. Itu fitrahnya manusia, dan Allah ingin mengembalikan Ramadan proyek besar ini, semua manusia kembali pada fitrahnya. Enggak ada hasad, enggak ada dengki, enggak ada zalim sama orang lain, enggak ada fitnah orang, enggak ada menyakiti orang, enggak ada semua penyakit-penyakit itu. Semua kita ditarbiyah sama Allah untuk mendidik diri dan hati kita untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah pada jamaah sekalian. Bagaimana bisa Ramadan itu yang kita itu makan, minum selama bahannya halal, belinya halal juga. Ya kita konsumsi halal. Pagi, siang, sore, malam. Tapi Ramadan ini Allah ingin mendidik kita yang halal menjadi haram di waktu siang hari. Itu cara Allah. Ya. Padahal mohon maaf, ini kalau kita nggak punya iman gitu ya, kita punya uang, bisa datang ke restoran, ya, bisa datang ke tempat apa? Tempat makan, atau minimal di pinggir jalan cuman kelihatan kakinya, kan bisa. Tapi kita nggak mau, kita mampu menahan. Karena apa? Karena kita punya iman. Dan itulah fitrahnya manusia pada jamaah sekalian, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Ramadan, momentum Allah mentarbiyah kita untuk kembali ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, monggo ibu. Ini dijadikan momentum betul menyambut seruan panggilan Allah, memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Tadi saya bilang mukadimah di awal ya, kita tidak pernah tahu, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita ya, tidak pernah tahu. Ustaz saya masih muda, itu banyak itu, belum tentu aja di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf, apalagi jenengan bu ya, yang sudah kepala 6, kepala 7, ya mohon maaf, saya bukan menakut-nakuti, tapi memang seperti itu. Nabi kita itu umurnya berapa? Beliau mati usia berapa? 63 tahun. Ya, ini jenengan ada yang lebih dari 63, nikmatnya banyak. Dan Nabi memang sudah membahasakan na'maru umati, umur umat Muhammad itu mabaina sitina ila sab'in, kalau enggak 60 ya 70 wa aqaluhum may yajuzu dzalik, kalaupun ada yang lebih 60 70 ada, tapi sedikit, tapi tidak banyak. Ayo kita semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah memberikan takdir yang terbaik, dan insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Jadi yang kedua bu, tauhid, iman pada Allah, ini penting ya. Ramadan apalagi bu, ayo juga menjadikan momentum evaluasi diri kita, seberapa penting iman tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan. Yang ketiga para jamaah sekalian, bekal yang harus kita persiapkan, yang kita bawa di bulan suci Ramadan
adalah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengevaluasi dirinya untuk apa? Taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, kita ini memang dibahasakan Nabi sebagai seorang yang pendosa. Ya. Nabi mengatakan kullu, berarti semua, tanpa terkecuali yang bicara saat ini di depan ini. Ya. Kullu, semua. Bani Adam khata'u, setiap anak keturunan Adam, manusia ini pasti pernah tergelincir, kesandung, kepleset dalam dosa. Wa khaira khata'ina tawabun, tapi sebaik-baik orang berbuat salah, berbuat dosa, dia sadar, kemudian dia beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Ramadan yang akan kita berjumpa dengannya insyaallah 2 hari lagi, ya. Kita butuh hati yang bersih dari dosa, butuh hati yang selamat, butuh hati yang qalbun salim, bersih dari rasa iri dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, prasangka-prasangka buruk pada orang lain, para jamaah sekalian. Karena apa? Orang kalau mau beribadah, Bu, di bulan suci Ramadan, kalau dalam hatinya ada dosa, ya, dia akan nikmat menjalani ibadah puasa. Ustaz, kok gak nyambung, Ustaz? Hati kok ada dosa? Ya. Jadi gini, dosa hati ada. Ya, tadi saya bilang iri, hasad, dengki gitu. Tapi ada yang menyebabkan hati ini menjadi penting dalam menghadapi Ramadan, dalam beramal soleh. Terasa nikmatkah, terasa khusyukkah kalau hati ini dipenuhi dengan nokta hitam. Ini kalau dalam bab tazkiyatun nufus, Bu, setiap maksiat yang kita kerjakan di jalan Allah, 1 kali saja, apalagi menyangkut dosa besar, itu Allah akan menanamkan, Bu, 1 titik hitam dalam hati manusia. Jadi ibarat 1 dosa maksiat nempel 1 lagi, Bu, dosa maksiat nempel lagi. Terus kalau kemudian dosa maksiat terus kita lakukan, membuat hati menjadi hitam. Hati kalau sudah hitam jadi rusak, para jemaah sekalian. Bukan rusak secara medis loh ya, tapi rusak bagaimana dia tidak bisa menikmati ibadah, tidak bisa beramal soleh di bulan suci Ramadan khususnya. Jangan heran, Bu, terus kemudian ada orang puasa bawaannya lapar terus. Jangan heran kalau ada orang puasa bawaannya haus terus. Nanti yang disalahkan cuaca. Loh, hawanya panas, Ustaz. Enggak. Itu punya pengaruh. Loh, ini punya pengaruh. Dosa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti, Bu, kita tidak akan berasa menikmati ibadah puasa. Tarawih, Bu, walaupun imamnya nanti sekelas dari Masjidil Haram, kita tidak akan bisa nikmati ibadah puasa itu. Tarawih pun sholat hambar rasanya. Karena memang hati ini, para jamaah sekalian, sudah dipenuhi dengan nokta hitam. Kehitaman sebab dari kemaksiatan dosa yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal yang harus kita bawa taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa, Bu, kita dianjurkan untuk taubat? Karena memang sifatul mutakin. Ya, sifatul mukminin ini kita semua insyaallah sifatul mutakin. Orang-orang yang sifatnya mutakin, orang yang memang bertakwa sama Allah itu bukan orang yang kemudian tidak punya salah. Bukan kemudian orang yang tidak punya dosa. Makanya Allah ketika ceritakan dalam surat Al-Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian apa? Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah dapat ampunan Allah, Allah akan siapkan jannah, ya, yang luasnya apa? Seluas langit dan bumi, bukan seluas Tanjung Sadari. Seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Ini nanti dipersiapkan bagi orang-orang tadi mutakin. Ya, kita ini insyaallah. Siapa orang-orang mutakin? Memang selanjutnya Allah mengatakan apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Terhadap siapa mutakin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra, orang yang kemudian dia mengeluarkan infak sedekah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Ya. Apalagi nanti momennya Ramadan, Bu. Ayo berinfak. Apalagi ini kan katanya 2023 ini momen tahun-tahun nggak jelas, Bu. Tahun-tahun resesi, maka banyak berinfak, sedekah saja, Bu. Ramadan ini momentum yang tepat. Sampai dalam saya bicara sedekah ini panjang lagi memang, Bu, ya.
Nabi itu kalau di bulan Ramadan dikenal sebagai orang yang jawad. Jawad itu orang yang murah tangannya, bersedekah. Nabi itu. Ya, kita ini apalagi sekarang era sekarang punya kelebihan harta. Ayo infak. Ini kalau ibu-ibu muslimat datang ke masing-masing rumah subseksi, ya keluarkan yang terbaik untuk Masjid Al-Ikhlas. Ya, jangan yang paling kecil nominal, yang terbaik. Nanti kalau tarawih ada kotak berjalan, jangan 2.000, Bu. Ya. Yang paling besar yang keluarkan. Ini memang kondisinya seperti itu, Bu. Memang Allah mertabiyah kita. Ya ini Adam anfik alaih. Kalau kalian aku ingin berikan aku sedekah pada kalian, kalian sedekah dulu kepadaku. Ini akidah untuk saya. Kita susah, Bu, banyak sedekah. Islam itu mengajarkan keluarkan jadi kaya. Fisabilillah tapi di jalan Allah. Tapi kalau orang-orang kapitalis apa? Menabung pangkal kaya. Itu orang kapitalis sebenarnya Mas. Tapi orang beriman, orang agama kita enggak, keluarkan nanti akan jadi kaya. Yunfikuna fis syarri wad dharra, dalam keadaan sempit, lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya kalau enggak bisa banyak, ya seadanya, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Kemudian orang mutakin tuh, surga ini bagi orang mutakin apa? Orang yang mampu menahan amarahnya. Ramadan pun, Bu, ini tarbiyah Allah untuk kita menahan amarah kita. Yang sukanya ngoceh, ya, ngomel, ya ibu-ibu sama suaminya, mbak anaknya, Ramadan ditahan dulu. Dijadikan momentum tarbiyah untuk lebih sabar sama suami. Ya. Karena kalau marah-marah, Bu, marah terus, mohon maaf. Orang kalau marah, itu yang keluar dari mulutnya sampah semua. Orang kalau marah tidak bisa berpikir tenang. Orang kalau marah setan masuk. Memang al-ghadab minasyaiton. Marah itu dari setan, Bu. Apalagi Ramadan nanti, senang sekali. Jadi memang harus, ayo jadikan memang momentum tarbiyah untuk diri kita. Jadikan ini didikan untuk kita jauh lebih sabar. Minimal pada suami, pada anak. Ya. Kemudian pada orang lain. Yang biasanya ketemu orang lain gak seneng, sewot, sinis wajahnya, tersenyum, tabassum, senyum. Juga jangan senyum sendiri tapi, Bu, ya. Tapi senyumkan pada orang lain. Tahan marah. Wal afina anin nas. Selanjutnya apa, Bu? Kemudian memaafkan pada orang lain. Ya. Ayo bulan Ramadan jadikan momentum untuk saling memaafkan. Jangan lagi saling diantara kita, Bu, punya gesekan-gesekan, benturan-benturan, hilangkan semua. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah Ramadan, Bu, puasa, tarawih, tadarus, infak, sedekah kita keluarkan kalau kemudian kita masih ada rivalitas, permusuhan di antara kita. Hilangkan itu semua. Tadi saya bilang, kita tidak pernah tahu masa ini Ramadan terakhir kita. Hilangkan dengan tetangga, dengan kerabat, sesama jamaah, apalagi sama jamaah, malu, Bu, kalau kita harus ribut. Hilangkan. Ustaz, dia yang mulai, ya sudah biarkan saja, tidak usah diladeni. Ya berarti dia memang setannya. Gitu. Wal afina anina, saling memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan itulah memang Allah suka terhadap apa? Orang yang suka memaafkan dari itu, para jemaah sekalian. Baru selanjutnya apa, para jemaah sekalian? Ayat selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Kita lihat orang mutakin, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Orang mutakin itu orang yang kemudian sering berbuat fahisyah. Ya, apa fahisyah? Perbuatan keji. Apa kemudian orang yang kemudian disebut orang mutakin sama Allah, kemudian orang tidak punya salah? Bukan. Tidak punya dosa, bukan. Tapi orang buat fahisyah, perbuatan keji, keji omongannya, keji perilakunya. Ya, tapi kemudian ya dia mendolimi dirinya. Setelah dia sadar buat fahisyah, buat keji, terus mendolimi dirinya, dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian dia ingat Allah, dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang mengampuni kita semua, para jemaah sekalian. Ayo Ibu, ini kita masih ada 2 hari menjelang Ramadan, ya. Bersihkan hati kita. Taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tahu, dosa itu sekecil apapun itu dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar saja. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Bu, satu, dijamin surga. Surganya surga Firdaus lah. Bebas hisab yang milik kiamah, ya. Ya. Terus kemudian apa, Bu? Maksum, bebas dari dosa. Ya, Nabi itu panutan kita inilah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi apa yang beliau sampaikan, innahu la yughannu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fi yaumi atamarah. Aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehari masih membasahi lisannya istighfar 70 sampai 100 kali. Lah kita ini Bu, setiap hari berapa banyak dosa yang kita lakukan? Antum merenung saja Bu. Dari pagi subuh sampai tadi sebelum masuk ke masjid ini, berapa banyak dosa yang kita lakukan? Ya, dosa mata. Yang kadang-kadang kemudian kita melihat yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala dan kita menikmati itu. Dosa telinga. Kadang suka dengar omongan orang, gibah orang, fitnah orang, cacian orang, ya. Belum lagi nanti diisi dengan musik-musik yang kemudian mengandung apa? Kemaksiatan sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Lisan lagi Bu, zalimi orang, fitnah orang, gunjing orang, berapa banyak dosa. Allah memahami itu dan memang tidak ada cara lain kecuali apa? Taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kunci kita bisa nikmat ibadah di bulan suci Ramadan dan mendapatkan kesempurnaan pahala, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena saya tidak bisa berpanjang-panjang Bu, bekal yang harus kita bawa adalah doa. Ad-du'a, doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Memohonkan kemudahan. Ya, mohon kemudahan Bu. Berpuasa. Diberikan kemudahan dalam beramal soleh. Ini harus sih kemudahan dalam beramal soleh itu. Oh gitu. Oh iya. Ini, ya. Minta kemudahan Ibu. Ramadan yang kita hadapi 20-30 hari itu memang babul jannah dibuka Bu. Pintu-pintu surga dibuka, ya. Babun nar itu dikunci sama Allah, setan-setan dibelenggu, ya. Tapi yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Mampu tidaknya kita itu, kita tidak mampu kalau tanpa apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang, makanya Bu, ada orang puasa apalagi ya memang BMKG mengatakan akhir-akhir ini cuaca kita cukup panas Bu, ya. Di atas rata-rata memang. Itu orang kalau bekerja kayak suaminya jenengan, ya, panas-panas itu kerja lapangan. Kalau enggak kemudian minta kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah Bu, enggak mampu kita. Ya kita ini di Indonesia masih enak, hanya berapa? 12 jam gitu Bu, rata-rata ya. Itu di luar sana, di Arab sana 12 jam lebih, 14 jam, 15 jam lebih malah. Ya, di negara-negara lain juga begitu. Makanya kita bersyukur Bu, di Indonesia ini enggak terlalu lama, 12 jam. Ya kita mohon pada Allah untuk berikan kemudahan. Kemudahan apa? Bukan hanya kita menjalankan puasa saja. Kemudahan untuk istiqomah 30 hari, bisa tarawih bersama berjamaah, bisa apalagi tadarus Quran khatam, ikhlas karena Allah, mampu berinfak, ya, bersedekah, kemudian untuk apa? Menutup berzakat, melakukan amal-amal soleh lainnya. Kita tidak boleh kemudian bangganya dengan diri kita, dengan kekuatan kita. Tapi bagaimana terus kemudian apa Ibu para jamaah sekalian? Bisa minta kekuatan pertolongan, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali para jamaah sekalian. Ya, banyak berdoa Bu. Selain dari berdoa, Allah berkahi umur kita sampai berjumpa Ramadan dan maksimalkan Allahumma ahilla alaina fi syahri wa Ramadan, sehingga Allah berikan kemudahan kita untuk apa? Beramal di bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan yang akan kita jumpai para jamaah sekalian nantinya mampu membuat kita Bu merasakan nikmatnya ibadah puasa, mampu menjalani nikmatnya amal-amal soleh yang kita kerjakan, sehingga nanti kalau kita keluar atau lulus dari madrasah Ramadan, kita benar-benar mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bekal ini benar-benar kita bisa persiapkan sehingga nantinya kita bisa memaksimalkan amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau kita diskusikan, monggo. Bertanya Ustaz, Yeah, tadi Ustaz katakan yang terakhir yaitu doa untuk dimampukan untuk melakukan amal soleh. Ada nggak doa yang khusus gitu Ustaz? Doa khusus supaya kita dijauhkan dari
Itu saja, terima kasih. Memang untuk doa secara khusus kemudian kita mampu menjalankan ibadah khusus bulan Ramadan memang tidak ada, tapi masuk dalam secara keumuman ya, dalam setiap urusan usaha yang kita kerjakan itu masuk di dalamnya. Begitu juga ketika kita memohon pada Allah untuk selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah itu kan bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sering sekali pun mengajarkan para sahabatnya di dalam maupun di luar bulan suci Ramadan. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mampukanlah aku agar untuk selalu mengingatmu, berzikir dan bersyukur terhadap apa? Nikmatmu. Ini sudah masuk secara umum. Ya. Sehingga kita nanti di bulan suci Ramadan itu benar-benar mendapat kemudahan. Ya. Banyak doa-doa nanti yang kalau mau kita dalami ya, banyak sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang secara khusus, secara spesifik memang tidak ada. Ya, hanya kita memang diajarkan untuk banyak apa berzikir. Banyak tadi Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Allahumma yassir lana. Ya Allah banyaklah permudahlah urusanku kan gitu. Itu memang banyak doa-doa yang memang secara umum diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja kita baca di bulan suci Ramadan dan ikhlas karena Allah memang minta pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah usaha amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itu ya. Monggo, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa Ibu. Makasih Ustaz. Iya, salam. Jadi gini, memang itu dibenarkan itu. Memang Nabi pernah menyampaikan seorang wanita kalau ingin menggapai surga itu salah satu jalannya adalah yang belum menikah ya. Bagaimana dia kemudian bisa berbakti kepada orang tuanya. Itu jalan menuju surga bagi wanita yang memang belum menikah kan gitu. Tapi manakala seorang wanita sudah menikah, maka salah satu jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala bagaimana baktinya kepada suaminya. Ridhonya dari suami terhadap dirinya. Ini hal sepele Bu, tapi mohon maaf ternyata banyak juga akhwat ibu-ibu yang belum paham tentang bab yang satu ini. Gitu. Dia memahaminya gini, apalagi mohon maaf kayak sekarang itu di era sekarang gitu ya. Yang dipakai adalah bagaimana emansipasi wanita. Ya. Ini saya harus bicara jujur. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpinnya bagi para wanita. Seorang suami yang memang dia sudah melakukan kalimat akad saya terima saja, itu sudah sah Bu, perkataan itu. Sah. Pernikahan itu akadnya sudah sah. Di Indonesia enggak. Ya, hukum terputus diulang 3 kali. Ya, ini tidak tahu hukum dari mana seperti itu ya. Walau seorang laki-laki mengatakan saya terima sudah sah gitu. Maksudnya apa? Saya terima beban tanggung jawabnya, dosa yang dipikul oleh orang tuanya, semua berbalik terhadap siapa? Terhadap suaminya. Maka kedudukan suami ini para jamaah sekalian, ini sangat penting Ibu. Saya bukan kemudian mengatakan laki-laki, ya memang seperti itu hukum dalam syariat kita. Ya, sampai makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seorang makhluk sujud kepada makhluk, maka aku akan perintahkan seorang wanita istri itu untuk sujud kepada suaminya. Sampai seperti itu. Karena memang ketaatan pada suami Bu itu mutlak selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat Bu ya. Kalau melanggar syariat kita tidak punya kewajiban. La ta'ata li makhlukin fi ma'syiatin khaliq. Tidak ada taat pada makhluk kalau harus bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suami ini Bu, ini luar biasa. Makanya sering saya membahasakan kalau dalam parenting pernikahan, atau mungkin saya sampaikan kalau dalam khutbah nikah ya. Saya bilang laki-laki itu punya tugas yang berat. Ketika laki-laki akan diberikan haknya oleh para istri tadi ya, istrinya memberikan haknya menghormati, mematuhi, maka suami juga punya kewajiban. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Coba bahasa Allah, qu anfusakum. Bahasa Allah adalah dirinya dulu. Dia sudah baik dulu menjaga dirinya
wa ahlikum naro, baru kemudian jaga apa? Keluarganya, istri dan anak-anaknya. Memang laki-laki tugasnya berat para jamaah sekalian. Maka seorang wanita yang sudah menikah, surga itu ada pada ridho pada suaminya. Awas makanya. Ini bab nikah ini Bu, ini bab yang sangat penting sekali, harus dipahami. Ya. Makanya sampai apa Bu, kalaupun seorang wanita, ya, seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suami, itu haram hukumnya. Sekalipun datang ke majelis ilmu seperti ini loh. Jangan kemudian datang ke sini pun tidak izin suami. Mohon maaf, itu nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun suami yang bijak Bu, tidak akan melarang istri datang ke majelis ilmu semacam ini, ya. Kan gitu. Jadi betul memang surga itu kalau ingin kita dapatkan bagi wanita istri yang sudah menikah pada suaminya. Baktinya pada istri, pada suaminya itu sangat luar biasa. Jangankan apa namanya ini memang lebih jauh Bu ya, saya kalau bicara bab nikah ya. Disentuh pun oleh suami itu pahala. Ya. Apalagi kalau diperintahkan oleh suami Bu dalam hal yang ma'ruf, menyangkut masalah hak dan kewajiban, itu pahalanya luar biasa. Jadi ayo ini digembar-gemborkan Bu ya. Bagi kaum wanita, ibu-ibu, akhwat, apalagi yang sudah menikah, ya, ayo kalau sudah menikah nomor satu punya kewajiban pada siapa? Pada suaminya. Surga itu Bu, itu ada tuntunan ridho dari suaminya. Jangan pernah menyakiti, jangan pernah mendolimi Bu ya, dalam hal-hal yang bukan sifatnya apa Bu ya, bukan sifatnya yang urgent gitu Bu ya. Hormati dia gitu. Memang dia punya kewajiban apa? Untuk menjaga dan melindungi kita dari apa? Dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu ya, sedikit ini. Insyaallah. Ya. Memang masih banyak parenting yang perlu disampaikan kepada teman-teman sekalian. Monggo, ada lagi? Cukup ya? Ada lagi? Monggo, kalau mau saya kesempatan satu kali lagi. Iya, monggo. Iya. Gitu kan kalau kita itu berdoa untuk kedua orang tua itu, jadi kita juga sudah tahu sebelumnya secara khusus yaitu dikiri wali-wali. Iya. Iya. Tentunya untuk orang tua, kasih sayang orang tua aja seperti itu sudah kita tahu bersama. Ada kasih sayang seorang nenek atau kakek ternyata lebih sayang daripada anaknya. Ada nggak sih doa khusus untuk seorang nenek, kakek, kasihan lagi seperti itu? Terus maaf ini minta maaf. Saya pernah mendengar dari Ustaz juga, jadi kalau ketika kita mendoakan orang tua sebanyak 3 kali, tentunya setelah sholat berarti jumlahnya itu 15 kali. Itu pun masih dianggap berharga katanya gitu. Terus ulama mengatakan jadi setelah azan itu, setelah azan kita doa azan, kita berdoa lagi seperti ini. Terima kasih. Yeah. Maaf ya. Iya, enggak apa-apa Ibu. Ini pertanyaan yang bagus malah nih. Iya, mungkin. Jadi gini, kalau doa perihal memang biasanya gitu umumnya, ya, kakek, nenek itu biasanya lebih sayang gitu ya kepada cucu-cucunya gitu ya. Itu hal yang umum Bu. Karena biasanya kenapa ya umumnya mungkin jenengan sudah banyak yang merasakan sudah ya. Karena pengalaman hidup lebih banyak gitu ya. Kemudian jauh lebih bijak, lebih merasakan lebih dahulu ya bagaimana mendidik anak ya, kemudian menyayangi anak. Biasanya seperti itu umumnya. Apakah itu halal apa haram? Tidak, halal, boleh, mubah hukumnya. Kasih sayang apalagi itu dari orang tuanya kita. Kakek nenek istilahnya kan seperti itu. Lantas apakah ada doa khusus? Insya Allah tidak ada. Doanya cukup tadi Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira dan seterusnya. Kenapa? Karena memang makna di sini Rabbil firli wali walidayya. Orang tua itu menyangkut orang tua yang ada di atas kita. Orang tua di atasnya lagi. Jadi kakek, nenek, selama dia satu nasab ya, selama satu nasab. Bahkan orang yang tidak satu nasab pun bisa kita doakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Itu doa-doa memang mencakup untuk orang-orang sebendahulu kita termasuk orang-orang di atas kita. Apalagi satu nasab gitu. Ada ulama kemudian menganjurkan untuk mengkhususkan misalkan. Jadi misalkan ada khususon misalkan dikhususkan itu boleh diniatkan pahalanya untuk apa? Untuk orang yang kita tuju. Tapi jangan lagi dibahasakan apa mengirim Al-Fatihah. Ya saya nggak tahu ngirim ini pakai
pakai paket apa kan gitu ya. ZNE. Ya mohon maaf ini gitu. Karena memang baik terjadi. Kita doakan saja, kita niatkan untuk orang tua atau kakek nenek kita dan para sesepuh kita, para pendahulu kita, itu insya Allah boleh. Doa apa tadi? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbauna shighara dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu insya Allah sudah mencakup nasab semua. Insya Allah seperti itu. Jadi secara khusus untuk kakek nenek tidak ada. Tapi memang doa itu para ulama tafsir mengatakan itu menyangkut orang tua yang di atas kita terus sampai ke atas. Insya Allah sampai kepada nasab-nasab kita yang di atas seperti itu. Kemudian yang kedua, saya terus terang baru dengar, ya mendoakan ya kalau istilahnya setelah sholat 3 kali, kalaupun 5 kali sholat berarti 15 kali, apalagi sampai ada stempel masih durhaka. Ya jelas ini tidak dibenarkan Bu ya, ini nggak benar, nggak pernah ada riwayat semacam itu. Oke, jasa-jasa orang tua itu begitu banyak, apalagi seorang ibu kan gitu ya, seorang ibu luar biasa jasanya kepada kita. Terus kemudian bukan berarti kemudian kita mendoakan secara terbatas kemudian kita dicap durhaka, tidak. Allah perintahkan dalam Al-Quran untuk berbakti pada orang tua. Bakti di sini kalau dia masih hidup dalam hal pelayanan, dalam hal kasih sayang. Ya, saya tidak terlintas ayatnya dalam surat Al-Isra itu. Sampai kalaupun kita dipinta tolong, diajak ngomong, diajak bicara, kita tidak boleh berkata itu tidak boleh. Jelas dalam Al-Quran itu ayatnya. Gitu. Lantas kalau kemudian ada yang mengatakan, saya doa setelah sholat 3 kali atau 15 kali, kalau dalam 5 kali waktu, itu masih dicap durhaka. Tidak ada seperti itu, para sekalian. Ya, itu tidak dibenarkan. Tidak ada satupun riwayat hal semacam itu. Kita dipinta untuk berbakti, iya. Kalau orang tua sudah meninggal, kemudian kita diwajibkan untuk mendoakan, iya. Memohonkan ampun untuk orang tua, iya. Kalau kemudian 3 kali kita dicap durhaka, ini tidak ada dasarnya. Ini dari mana kan seperti itu? Tapi sejauh pengetahuan saya, keterbatasan ilmu saya, itu tidak ada. Kita mendoakan, iya. Jasa-jasanya ibu kepada kita memang luar biasa. Beliau mengandung dan lain sebagainya, 9 bulan dengan rasa sakit dan lain sebagainya. Iya. Maka kita diminta sama Allah untuk berbakti pada orang tua. Makanya apalagi seorang laki-laki kalau sudah menikah, tetap ibu harus nomor 1. Gitu. Jadi tidak benar Bu kalau dikatakan apalagi dicap durhaka seperti itu. Durhaka itu adalah stempel dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang kemudian tidak mau berbakti kepada orang tua, kemudian tidak taat kepada orang tua dalam hal yang ma'ruf loh Bu ya. Orang tua pun Bu, mohon maaf, itu kalau dalam surat Al-Luqman ayat ke-15, nanti bisa dicek ayatnya. Kalau mereka mengajak dalam kemaksiatan, khususnya syirik pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita tidak punya kewajiban untuk mentaatinya. La ataitumah. Ya, jadi tidak punya ketaatan kepada makhluk kalau harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua itu juga tidak boleh ditempatkan Bu? Sampai pada posisi seakan-akan ini Tuhan. Ya. Memang murkanya Allah adalah murkanya orang tua. Nanti murkanya orang tua, murkanya Allah. Ridhonya orang tua, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendoakan itu sudah alhamdulillah sekali Bu. Kita doa sekali saja setiap hari secara istiqomah itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ini mendoakan apalagi 3 kali misalkan. Dalam satu hari kemudian 15 kali lah dalam waktu sholat. Itu sudah luar biasa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diminta untuk berbakti pada orang tua. Bukan kemudian menjudge dan lain sebagainya bahwa ini kurang berbakti, tidak berbakti, semua itu yang berhak menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, itu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin yang lain mungkin yang bisa saya jawab seperti itu ya. Gitu. Cukup ya. Ini sudah 5:30. Ya, baik. Sebelum kita akhiri, ini ada permintaan doa. Ini memang tetangga saya ini Bu ya. Anaknya Pak Marlis ini, Ibu Lisa Marlis ya, kemarin habis sakit, terus infonya sekarang dibawa di Jakarta, memang lagi penyembuhan di sana. La ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan sakitnya ini menjadi penggugur dosa Bu ya. Tidak ada seorang muslim yang sakit kemudian itu dibiarkan begitu saja sama Allah. Pasti setiap sakit yang dia rasakan itu menjadi penggugur dosa beliau, dan insyaallah ini semua nanti beliau memberikan kekuatan tambahan, keikhlasan untuk menjalani ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyatana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma astur awrati bin awrati. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dhammir a'daka a'da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbanas ba'sa ishfi wa anta syafi la shifauka shifauka la yughadiru saqaman. Allahumma rabbanas ba'sa ishfi wa anta syafi la shifauka shifauka la yughadiru saqaman. Allahumma rabbanas ba'sa ishfi wa anta syafi la shifauka shifauka la yughadiru saqaman. La ba'sa tahurun insyaallah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati min syarri fitnatil masih dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi hab li minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.